اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال والخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته dibacanya al-jahru, namanya jelas. Al-qamar, qamar itu apa artinya? Qamar itu apa? Bulan. Kalau bulan muncul jelas tidak? Jelas. Bulannya jelas. Yang kecil ini tuh makanya al-qamar
lamnya jelas dibaca. Beda dengan syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Samsun artinya matahari. Ini terang kan? Terang. Mataharinya kelihatan enggak? Tidak. Ya. Lamnya ada tetapi tidak jelas dibaca. Contoh asyaiton. Asyaiton. Ar-Rahman. Ditekan bacanya. Ar-Rahman. Lamnya ada, tetapi langsung masuk pada huruf ra. Bagus. Wa khifatan minal dari koma qauli maddi atau layyina. Huruf linnya apa? Layyin itu apa artinya? Leles, ya. Panjang leles itu. Iya, kan dibacanya minal qauli, kan panjang, tapi dibacanya leles. Lanjut. Minal qauli bil ghudwi wal bil adalah komandan wal ya Bu, nyari dulu. Walakum mina walakum itu koma'al nun mati masuk pada huruf walakum mina man alif final alif lam koma al-ghafiri man alif alasannya apa alif disebut? Ada huruf man tabi'i bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah kemudian waqaf atau berhenti. Paham? Nah, sebab ada huruf mad tabi'i bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah kemudian waqaf atau berhenti. Ya, si panjang sampai 6 harakat. Bidallahi Sadaqallahul azim. Silakan dibuka surah Al-Hijr. الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. Ayat 49. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin 'amalin shalih fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam 20 Dzulhijjah. Qala wala jihad fi sabilillah, qala wala jihad fi sabilillah. Wa qala aidan, man shoma yawma 'arafah kana kafaratun li sanatin madiyatin wa sanatin mustaqbilah. Daramangku, alhamdulillah, kita sama-sama mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dipanjangkan umur, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dalam segala urusan dan mudah-mudahan diluaskan milik dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang sudah menerima undangan, Bu? Nah, bertanya-tanya, ada apa? Ada undangan Pak Ustaz mau nikah. Jadi gini, Bu, saya perlu jelaskan. Kedekatan saya dengan keluarga Ibu Tuti, Pak Budi dan sebagainya, itu ada hubungan dulu orang tua saya dengan orang tua beliau. Jadi seperjuangan ketika masih hidup, kemudian menitipkan pesan, nitip anak jadi incuk, pambimbing. Nah, makanya saya mendidik anaknya itu di dia itu dari SMP, belajar haji gitu, belajar pengajian SMP, SMA sampai perguruan tinggi kuliah. Alhamdulillah sekarang sudah kerja dan dapat jodoh. Dapat jodohnya anaknya Ibu Hari, suka ngaji juga di sini, orang BTN Cilegon. Nah, kemudian dia ngomong, Kak Abdi, serius, nanti kalau teteh nikah, yang punya hajatnya ingin Pak Ustaz. Nah, jadi kita, nah gitu. Jadi saya nanti hari Sabtu tanggal 23 dengan istri saya, jadi ikut mendampingi pengantin di pelaminan. Jadwalnya saya sip setelah zuhur. Jadi di sip. Jadi melaksanakan amanah. Habo, terima kasih. Kalau Ibu bersedia hadir, maka kita gabung kurang Bapak Hari Dahar lah inti namanya, silaturahmi dan ikut mendoakan mudah-mudahan pengantin, calon pengantin mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang tidak menerima undangan, maka lisan saya ini menjadi undangan buat ibu. Mohon maaf, undangannya tidak saya tuliskan namanya karena takut salah dan saya bagikan kosongan saja. Gitu. Tapi nanti kalau undangannya jangan kosong. Mohon maaf, punten. Yang pentingnya mohon doanya ya dari semua.
hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 23 tepatnya di Wisma Haji di Keparangan. Terima kasih atur nuhun ke Majelis Taklim Al-Muhajirin di Blok Pabrik Kerupuk. Saya ingat dulu waktu pengajian diundang ke sana, pas turun dari panggung ada yang memberi oleh-oleh kerupuk. Atur nuhun kerupukna tos ka pabrik ya. Mudah-mudahan berkah pabrik kerupukna sing tambah panjang. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hari Rabu besok karena bertepatan dengan hari raya Idul Adha, maka tidak ada kegiatan pengajian. Kita sibuk dengan ngurusin daging kurban. Ada yang mau kurban? Ada yang kurban di sini? Banyak kurban perasaan. Ya. Kalau mampu sapi, tidak mampu kambing. Kambing teka beli, sapi teka beli, mencit hayam. Ya. Niatkan berkurban. Nah, sebabnya karena kita ini adalah melihat nilai keutamaan mengeluarkan darah dari leher binatang. Tidak ada amalan yang afdal, tidak ada amalan yang lebih baik pada hari raya Idul Adha kecuali yaitu menyembelih binatang. Kambing tidak kebeli, sapi tidak mampu, ya mencintai yang baik itu mampu, ya. Nah kita dibiarkan kurban, tapi mencintai yang baik lain berbacak sorangan, berbagi kenan, atau tertulus sedekah nah hari dirahar sorangan, bagi kita. Nah itu melihat nilai keutamaan. Karena apa? Karena ada hadis kata Nabi gimana? Ma min ayyamil amali shalih fiha ahabbu indallah min hadhil ayyam. Tidak ada suatu amal soleh yang dilaksanakan yang lebih utama, yang lebih dicintai oleh Allah, yaitu kecuali beramal soleh pada hari-hari 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalik, kecuali ada seorang manusia yang keluar dari rumahnya berangkat ke medan perang, kemudian hartanya dibawa semua, kemudian falam yarji bidzalik, kemudian dia tidak bisa kembali lagi ke rumahnya, nyawanya habis, nyawanya melayang alias mati syahid, kemudian hartanya habis digunakan untuk jihad fisabilillah. Itu baru bisa menandingi amalan pada 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Saya ucapkan selamat kepada ibu-ibu yang sudah berpuasa dari tanggal 1. Alhamdulillah. Ayeuna cenah teu puasa kedua itu era-era biasa. Ya. Naon sababna? Puasa dina bulan Zulhijjah terbagi 3 bagian. Ada 3 kelompok. Pertama, ada yang puasanya dari tanggal 1 sampai 9. 1 sampai 9. Yang kedua, ada kelompok yang puasanya dari tanggal 8 sampai tanggal 9, dari hari Tarbiyah tanggal 8. Ada lagi kelompok ketiga, puasanya itu adalah ngambil hari Arafah, yaitu tanggal 9 saja.
tanggal 9 saja, satu hari. Bahkan ada kelompok keempat di tanggal hiji di tanggal 8 tanggal 8 oke 12 sapoe-poe acan aja begitu gini. Iya, da ieu mah nyaeta puasa tapi melihat keutamaan, melihat afdal, ternyata derajatnya luar biasa. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah yaitu amal soleh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang puasa dari tanggal 1, ya, kata Nabi gimana? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, puasa dari tanggal 1, barang siapa yang berpuasa tanggal 1, Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Puasa tanggal 2 diijabah segala doanya, diijabah doa-doanya. Bahkan doa Nabi Yunus diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Ya. Nah, manual. Ya, itu tanggal 2 Zulhijjah. Tanggal 3 Zulhijjah, barang siapa yang berpuasa, istajaballahu du'aahu. Allah mengijabah seluruh doa-doanya. Nah, mudah-mudahan diijabah seluruh doanya. Kemudian yang keempat yaitu allati wulida fihi Isa, dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Barang siapa orang yang berpuasa pada hari keempat, maka Allah Subhanahu wa taala nafallahu anhul ba'sa wal faqra. Allah akan menghilangkan sifat fakir dan sifat munafik. Itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti pada hari kiamat mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang mulia. Berpuasa pada hari kelima, wulida fihi Musa, dilahirkannya Nabi Musa alaihi salam. Barang siapa yang berpuasa, maka mereka akan dibebaskan dari sifat-sifat munafik atau dibebaskan dari siksa alam kubur. Itu hari ke-5. Hari ke-6 itu dibukakannya oleh Allah, fatahallahu lahu fatahallahu ta'ala linabiyyihi bihil khair. Allah membukakan kebaikan-kebaikan. Man shamahu, barang siapa yang berpuasa, yaitu pada hari ke-6, Allah melihat dengan penuh kasih sayang. Fala yu'adzibu ba'dahu abadan, dan selamanya tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan. Hari keberapa sekarang? 7. Hari ke-7. Hari ke-7 itu yughlaqu fi abwaab jahannam. Ditutupnya pintu-pintu neraka oleh Allah. Wa la tuftahu hatta tamdu ayyamul isyad, dan tidak akan dibukakan itu pintu-pintu neraka sehingga lewat yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian hari yang ke-8 alladzi yusamma yaumat tarbiyah, disebut dengan hari tarbiyah. Barang siapa orang yang berpuasa pada hari tarbiyah, aqda minal ajri ma la ya'lamu illallah, maka dia akan mendapatkan pahala yaitu yang tidak diketahui illallah, kecuali itu adalah hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ke-9 yang disebut dengan hari Arafah. Hari Arafah, umat Islam yang dikerjakan ditakdirkan oleh Allah bisa berangkat ke Mekah. Mereka damai berduyun-duyun, yaitu berada di Arafah, sedang melaksanakan puncaknya haji. Al-Hajju Arafah, puncaknya haji adalah Arafah. Barang siapa orang yang berangkat ke sana, kemudian dia tidak diam di Arafah, maka dia batal hajinya dan tidak jadi haji, tidak sah hajinya, dan wajib untuk mengulangi. Ya, wajib balik deh.
26 tahun. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, orang lain bisa berangkat ke sana. Kita memiliki derajat yang agung, memiliki derajat yang mulia di hadapan Allah. Bahkan dosanya 2 tahun dimaafkan, diampuni oleh Allah. 1 tahun ke depan, 1 tahun ke belakang. Kafaratun lisanati madiyatin wasanatin mustaqbilah. 1 tahun ke depan, 1 tahun ke belakang, itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira puasa? Insya Allah minimal tanggal 9 kita berpuasa. Wajahna jeung pantes lamun rek lebaran puasa jadi aya semangat, aya irah, aya semangat. Jeung manggi kabunga di isu puasa sampai maghrib adzan kita berbuka, bahagia, bunga, senang. Malamnya langsung takbir, tuluy takbir. Besoknya motong, ya, motong apa? Motong kurban setelah sholat Idul Adha. Dan takbirnya pada Idul Adha itu ada yang disebut takbir muqayyad. Takbir apa? Masuk apa? Jamaah majelis 50 apa? Ada takbir muqayyad. Muqayyad. Nah, dilanjutkan takbir bukan hanya pada malam Idul Adha saja, bukan hanya pada siang Idul Adha saja. Itu dilanjut selama hari tasyrik. Kita disunahkan untuk membaca takbir setelah setiap ba'da sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Sunnah ketika beda itu ada perwakil baik bayar. Konsekuensinya berarti kita nyuruh waman at'ama fihi mu'minan, bagikan dagingnya, daging korban dibagikan kepada orang-orang mukmin, au tasaddaqa fihi bi sadaqatin, atau diberikan sebagai sedekah. Ba'asakullahu ta'ala yaumal qiyamah aminan wa yakunu. Berakikah itu orang tua kita, orang tua. Orang candi akikohan kukolot ngaetahan sorangan, berarti ngalupaskeun tanggungan orang tua. Bagus. Abdi mah bade korban heula, mantap teu naon. Korban heula. Ya? Nah, korban entong. Itu. Abdolnya akikah itu pada hari ke-7, pada hari ke-7 setelah kelahiran. Kalau mampu, kalau orang tua kita tidak mampu, nah kemudian kita ditakdirkan oleh Allah termasuk orang yang mampu, kemudian membeli yang diniatkan memotong hewan akikah, ngaekahan sendiri, melepaskan tanggung jawab daripada orang tua kita. Bukan tidak boleh makan, jangan terlalu banyak makan daging akikah dan daging korban, kena bea wajib batu. Ya kalau makan itu kan sekedarnya, nggak apa-apa, kecuali kalau kurban nazar. Kurban apa? Kurban nazar. Ya, kurban yang dinazarkan. Nazar itu janji. Kalau saya bisa beli mobil Fortuner, saya
Amin. Saya arek korban. Nah, catat itu nanda. Ketika mobilnya sudah kebeli, ada berarti hukum korban eta ta'assub korban wajib sabab eta mah nanda. Wajib dilakonan? Nah, eta mah tidak boleh untuk makan daging kurban yang dinadakan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih ada ya. Ya, kalau sudah masuk ke dalam surga, udkhuluha bisalamin aminin. Ay sallimu wadkhulu aminin. Penuh dengan aman. Dicabut oleh Allah perasaan atau sifat-sifat jelek yang ada dalam batinnya. Semua penduduk surga itu adalah bersaudara, sahate di surga. Tidak akan ada perselisihan paham, perbedaan pendapat, ya, pepaseaan, tidak ada. Karena sifat-sifat yang jeleknya sudah diangkat, dicabut oleh Allah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami akan mencabut dalam hati manusia itu, dalam hati mereka orang-orang yang bertakwa, yaitu sifat apa? Dendam, iri, dengki, ya. Mereka tidur ala sururin mutaqabilin, di atas kasur yang dimpukan dan saling berhadapan. Ala sururin mutaqabilin, di atas raknya yang berhadapan dan dimpukan. Aila yanzuru ba'duhum ila qawa ba'din lidawaranil israh bihim. Ya, mereka nanti tidur di sana saling berhadapan, la yanzuru ba'duhum, sekalipun saling berhadapan, la yanzuru tersilih ningali ila qafa ba'din lidawaranil israh. Ya, masing-masing ada di tempat tidurnya masing-masing. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Ya, la yamassuhu bari jeung teu kena antara satu dengan yang lainnya. Ya, nah itu. Pokoknya mah kitu we pikeun betahkeun beureun di surga teh.